Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam program Senja di bulan suci Ramadan di channel GNHS Center Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada episode kali ini kita akan membahas masa-masa belajar Ibnu Khaldun, dan nanti kita sedikit akan menyinggung teori belajar bahasa menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Idda'a Ibnu Khaldun ala annahu yatarabba fi hujri walidihi rahimahullah mungdhu tufulatihi ila an ayfa'a min umrih. Ibnu Khaldun mengklaim bahwa dirinya dididik langsung oleh orang tuanya sejak masa kanak-kanak sampai berumur remaja dan dewasa. Wa kana waliduhu huwal muallimul awwal fi hayatih. Ayahnya adalah guru pertama sepanjang hidupnya. Ta'allama alaihi sina'atal arabiyyah. Kepada ayahnya Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Walakinnahu lam yadhkur lana syai'an minal kutub allati darasaha 'inda abih. Sayang sekali dalam kitab At-Ta'rif Ibnu Khaldun tidak menyebutkan kitab-kitab apa, buku-buku apa, judulnya seperti apa selama belajar kepada ayahnya. Wa ta'athara waliduhu hayatal ulama yadfa'u auladahu at-taraddud ala majalisil ulama fi biladih. Orang tuanya sangat berpengaruh oleh pola hidup ulama pada saat itu, kebiasaan para ulama pada saat itu, yaitu menitipkan putra-putranya ke majelis-majelis ilmu, ke rumah-rumah guru ngaji di negerinya. Wa kanat Tunusu hina dzak markazal ulumi wal ma'rifah wal adab fi biladil maghrib. Pada saat itu Tunisia, tempat kelahiran Ibnu Khaldun, adalah kota pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kajian-kajian bahasa, sastra, dan yang lainnya di semenanjung Maghrib atau Afrika Utara. Mungdhu inhiyaril Andalus fi awasitil qarnis sabi al-hijri. Sejak runtuhnya Andalusia di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Fakatsirun min ulama'il Andalus alladzina syatathumul hawadits aw dha'a bihimul watan hajaru ila Tunis wastautanu fiha. Banyak sekali ulama Andalusia yang terusir, yang tercerai-berai akibat perang besar, yaitu orang-orang Spanyol yang mengusir umat Islam Andalusia sehingga mereka terusir dari tanah airnya dan berimigrasi ke wilayah Afrika Utara, di antaranya ke Tunisia. Wastautanu fiha, maka banyak ulama-ulama Andalusia akhirnya bertempat tinggal sebagai tanah airnya, yaitu kota Tunisia. Wa kana min
baini haula'il asatidhatu Ibnu Khaldun wa waliduhu. Di antara mereka yang berimigrasi ulama-ulama Andalusia ke Tunisia adalah guru-gurunya Ibnu Khaldun, termasuk ayahnya sendiri. Walaqad dafa'a waliduhu ala Syekh Al-Mukattib Abi Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Bural Al-Ansari wa huwa imamul qiraat di Tunis. Ayah Ibnu Khaldun menyerahkan Ibnu Khaldun kepada guru ngaji, yaitu Mukattib atau Katatib. Katatib adalah lembaga pendidikan dasar yang umum di wilayah Islam bagian barat, termasuk Afrika Utara dan Andalusia, di mana kurikulum pendidikannya terdiri dari hifdzul Quran, hifdzul ahadits, kemudian ilmu nahwu, grammar bahasa Arab, ilmu shorof, ilmu balaghah, bahkan ilmu hisab, matematik. Itu kurikulum yang umum pada lembaga-lembaga pendidikan dasar di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Ayah Ibnu Khaldun menitipkan Ibnu Khaldun ke katatib tersebut, atau rumah-rumah ngaji, pesantren lah kalau di Indonesia mah. Sehingga Ibnu Khaldun berpindah-pindah tuh dari kutab atau dari mukattib satu ke yang lainnya, dari lembaga ini ke lembaga pendidikan yang lain, dari halaqah ulama yang satu ke ulama yang lainnya. Diserahkan kepada guru ngaji yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Bural Al-Ansari, likai yata'allama alaihi fannal qira'at as-sab'ah, supaya Ibnu Khaldun belajar fan qira'at sab'ah. Wa min ashhuri suyukhihi fil qira'ati aidan Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Bitrani. Di antara guru qira'at sab'ah beliau yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Bitrani. Kama darasa alaihi ilmul qira'at, darasa aidan katsiran minal kutub, termasuk belajar ilmu qira'at. Ibnu Khaldun juga belajar kitab-kitab, buku-buku, misal kitab At-Tashil karya Ibni Malik, wa kitab Mukhtasar karya Ibnu Hajib. Wa yadhkuru Ibnu Khaldun fi tarjamatihi at-ta'rif anna Mukhtasar Ibnu Hajib yu'addu min dimni kutubil fiqh al-Maliki. Dalam kitab At-Ta'rif karya Ibnu Khaldun, biografi Ibnu Khaldun yang beliau tulis sendiri, bahwa kitab Mukhtasar Ibnu Hajib yang ia pelajarin kepada gurunya adalah termasuk kitab fikih madhab Maliki. Walakin Dr. Taha Husain qad dabbaha alaina anna hadzal kitab laisa kitab al-fiqh. Lagi-lagi di sini Taha Husain mengkritik Ibnu Khaldun bahwa kitab Mukhtasar karya Ibnu Hajib itu bukan kitab fikih, bal huwa fi usulil fiqh. Akan tetapi kitab Mukhtasar adalah kitab tentang usul fiqh. Sahih ala anna muallifah hadzal kitab malikiyul madhab. Memang benar penulis kitab Mukhtasar yaitu Ibnu Hajib adalah seorang yang bermadhab Maliki. Walakinnahu lam yaktasir ala syarhi mabadi syariah fil fiqhil maliki faqat, bal muqarana bainal madzahibil fiqhiyah al-arba'ah kulliha. Kitab Mukhtasar karya Ibnu Hajib tidak hanya membahas dasar-dasar fiqih Maliki, akan tetapi muqaranah, perbandingan seluruh mazhab fikih yang berjumlah 4 itu. Wa darasa aidan fil fiqhil maliki ala aidi majmu'atin minal ulama al-malikiyah, minhum Abu Abdullah Muhammad Al-Jiyan wa Abil Qasim Muhammad Al-Qaisar. Beliau juga belajar fikih Maliki kepada beberapa ulama dalam bidang madhab Maliki, di antaranya Abu Abdullah Muhammad Al-Jiyan, kemudian Abul Qasim Muhammad Al-Qaisar.
Summa darasa Ibnu Khaldun al-ulum al-lisaniyah. Berikutnya Ibnu Khaldun masa kecil dan remajanya belajar ilmu bahasa, ilmu linguistik. Di antaranya min lughatin wa nahwin wa sarfin wa adabin wa balaghatin. Ilmu linguistik, ilmu grammar, nahwu, ilmu sorof, yaitu membahas tentang struktur huruf, struktur kalimat. Kemudian adab, sastra, dan balaghah. Kepada ala aidi iddatin minal ulama, kepada beberapa ulama, a'zamuhum Abu Abdillah bin Arabi al-Hasairi. Di antaranya yang paling menonjol ulama dalam bidang bahasa yaitu Abu Abdillah ibn al-Arabi al-Hasairi wa Abu Muhammad bin Syawashi Ziryali, juga kepada guru yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Syawashi Ziryali wa Abul Abbas Ahmad bin Qassar, dan juga kepada guru yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Qassar. Wa minhum aidan Imamul Arabiyah wal Adab di Tunus Abu Abdillah Muhammad bin Bahar. Beliau juga berguru kepada pakar bahasa Arab dan sastra di Tunisia, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Bahar. Itulah tadi beberapa disiplin ilmu, dan masih banyak disiplin ilmu yang lainnya yang ia pelajarin, yang ia kaji pada masa kecilnya, terutama kepada ayahnya sendiri dan masa remajanya, sehingga beliau dititipkan oleh ayahnya ke rumah guru ngaji atau al-katatib atau mukatib, ya, rumah guru ngaji sebagai lembaga pendidikan dasar yang umum pada saat itu di wilayah Afrika Utara. Juga berpindah-pindah dari kajian ulama yang satu kepada ulama yang lainnya, dari lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang lainnya. Pada umumnya anak-anak ulama pada saat itu di wilayah Tunus atau wilayah Afrika Utara. Yang menarik adalah selama tajrubah praktek Ibnu Khaldun belajar yang pada umumnya kurikulum di wilayah Afrika Utara, sehingga beliau menciptakan teori tentang pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa, dalam kitab muqaddimahnya. Dalam kitab muqaddimah Ibnu Khaldun menyebutkan, i'lam anna al-lughat kullaha syabihatun bis-sina'ah idh hiya malakatun fil lisan wa laysa dhalika bin nadhari ilal mufradat bal bin nadhari ila tarakibi wal jumal. Kata Ibnu Khaldun, ketahuilah bahwa bahasa itu seperti sina'ah. Apa itu sina'ah? Sina'ah adalah produk manusia. Bahasa adalah produk manusia, dan bahasa adalah malakah, kemampuan, keterampilan berbahasa dalam mempraktekkan bahasa yang muktasab, yang sifatnya muktasab, yakni diusahakan, dipraktekkan, sehingga akan menjadi sebuah kemampuan, akan menjadi sebuah kemahiran, dan berujung menjadi bakat, yaitu disebut malakah menurut istilahnya Ibnu Khaldun. Jadi ada dua komponen, pertama sina'ah, kedua malakah. Ya, sina'ah yaitu sesuatu yang diusahakan, yang sifatnya muktasab, yaitu orang mempraktekkan dalam berbahasa, seperti maharat al-kalam, maharat
as-sima'ah, maharatul qira'ah, bahkan sampai kepada maharatut tawasul. Bahasa sejatinya adalah keterampilan dalam mendengarkan pembicaraan, keterampilan dalam membaca teks-teks bahasa, dan keterampilan dalam berbicara dengan menggunakan bahasa, terutama sekali berkomunikasi dengan bahasa. Keterampilan praktek-praktek yang dilakukan dengan terus-menerus ini adalah sina'ah, produk. Ya, seperti kita menciptakan produk, misalkan kita membuat tembikar, dari tembikar membuat alat-alat dapur, ya kan? Ini perlu praktek dan berkali-kali berulang-ulang sehingga membuat produk yang semakin banyak. Ketika praktek atau keterampilan berbahasa atau membuat alat-alat dapur dari tembikar lambat laun, saking seringnya diulang-ulang terus, dipraktekkan terus, maka akan menjadi kemampuan yang luar biasa atau kemahiran sehingga menjadi bakat yang muncul dari dirinya. Berbakat dalam berbahasa karena seringnya mempraktekkan bahasa tadi, maharatul qira'ah, maharatul sama'a, maharatul kalam, maharatul tawasul. Seringnya berkomunikasi, seringnya membaca, seringnya mempraktekkan berbicara, menjadi skill, menjadi sebuah keterampilan. Saking seringnya, maka dia akan berbakat dalam berbahasa. Itu menurut Ibnu Khaldun. Kemudian beliau juga melanjutkan walaisa dzalika bin nadri ilal mufradat. Berbahasa itu bukan hanya tentang kosakata. Berbahasa itu bukan hanya kita menghafal mufradat, kosakata. Kalau kosakata saja itu tidak akan memberikan makna. Misalkan kosakata ainun, kalau hanya ainun, mata, itu tidak bisa memberikan makna yang memahamkan kepada orang lain apa maksud dari kosakata itu. Tapi ketika kosakata itu kamu rangkai, ya, menjadi sebuah susunan yang terstruktur, menjadi sebuah jumlah, entah ismiyah, entah fi'liyah, maka akan memberikan makna yang bisa memahamkan diri kita atau menyampaikan pemikiran kita yang bisa dipahami oleh lawan bicara. Jadi menurut Ibnu Khaldun, berbahasa itu bukan sekedar kosakata, akan tetapi berbahasa adalah bagaimana kita menyusun kosakata itu menjadi sebuah kalimat yang terstruktur dan bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Dalam teori modern pun kita mempelajari bahasa 60% mungkin adalah praktek. Maharatul kalam, maharatul qira'ah, maharatul sama'a, maharatul tawasul. 60%. Semua itu ya bagaimana kita memiliki keterampilan mempraktekkan bahasa itu dengan lawan bicara. Baru 40%-nya pengetahuan. Ada grammar, ya, ada nahwu, ada sorof, ada kaidah-kaidah, ya kan, kaidah nahwu, kaidah sorof, atau balaghah, ya, ada ilmul ma'ani, ilmul bayan, fasoha. Nah itu baru pengetahuannya yang harus kita pelajarin. 40% paling. 60%-nya adalah maharat, keterampilan kita dalam mempraktekkan bahasa. Jadi itu tadi teori
dalam kitab Muqaddimah tentang pembelajaran bahasa menurut Ibnu Khaldun. Teks Muqaddimahnya berbunyi, "I'lam anna al-lughat kullaha syabihatun bis-sina'ah." Ya, berbahasa adalah usaha muktasab, ya. Kalau tidak dipraktekkan, kalau kita tidak tadrib, melakukan latihan-latihan, kalau kita tidak marosah, membiasakan mempraktekkan bahasa, ya tidak akan berhasil. Kemudian teksnya berbunyi selanjutnya adalah idhiya malakatun fil lisan. Karena berbahasa adalah malakah, kemahiran, bakat, kemampuan. Ketika sudah melakukan proses sina'ah tadi, mempraktekkan, melakukan latihan, kemudian membiasakan dengan berulang-ulang praktek bahasa, akhirnya menjadi sebuah kemahiran, kemampuan, dan yang terakhir adalah bakat. Kalau sudah menjadi bakat, yaitu sifatun rasikhatun fin nafsi, itu kan bakat di dalam diri kita, itu ya berbahasa lancar-lancar saja. Makanya ketika kita melihat orang khutbah, orator, public speakingnya bagus, itu sudah tidak memikirkan bagaimana dia maharatul kalam, maharatul simah, udah cas gitu. Seorang orator atau khatibul jamahir, orator di podium itu kan sudah mahir, bakatnya itu sudah muncul karena terus dipraktekkan dan melakukan pelatihan yang berulang-ulang sehingga menjadi sifatun rasikhatun fin nafsi, menjadi bakat yang muncul dari dirinya. Kemudian lagi, walaisa dzalika bin nadri ilal mufradat bal bin nadri ila tarkib wal jumal. Bahasa tidak sekedar menghafal kosakata, tapi bahasa bagaimana kita menyusun ya sebuah struktur kalimat, jumlah, sehingga kita menjadi sebuah kalimat yang sempurna yang bisa memahamkan lawan bicara kita. Oke, terima kasih. Semoga ini ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan masa pembelajaran Ibnu Khaldun, terutama nanti di video akan depan kita akan menyebutkan guru-guru beliau yang luar biasa, terutama di bidang disiplin ilmu al-aqliyat, ilmu eksak kayak filsafat, matematika, logika, kimia dan yang lain, dan astronomi mungkin ya pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.